28 Januari 2025 terjadi sebuah musibah di mana 13 orang siswa terseret ombak di pantai Drini, Gunung Kidul. 9 siswa ditemukan selamat dan 4 orang meninggal dunia. Kasus serupa sudah pernah terjadi sebelumnya baik di tempat yang sama ataupun di tempat lainnya. Turut berduka cita atas semua musibah yang terjadi. Semoga hal seperti ini bisa diminimalisir kejadiannya di kemudian hari. Untuk itu, di sini kita akan membahas mengenai fenomena ilmiah yang menyebabkan kejadian seperti ini agar bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, termasuk bagaimana cara untuk menanganinya. Kasus orang terseret arus di pantai menuju laut adalah kasus yang umum terjadi setiap tahun di seluruh dunia. Di Amerika, rata-rata 71 orang meninggal per tahun akibat kejadian ini. Di Australia, rata-rata ada 21 orang meninggal per tahun. Yang kasus ini jumlahnya bahkan lebih tinggi daripada korban serangan hiu. Di Indonesia, kasusnya juga banyak. Pada tahun 2017, terdapat 77 kasus kecelakaan laut dengan 4 korban jiwa. Pada tahun 2018, terdapat 128 kejadian dengan 3 korban jiwa dan 1 korban hilang. Korban jiwa dalam kecelakaan laut meningkat pada tahun 2019 menjadi 15 jiwa dari 90 kejadian, dan seterusnya. Di Indonesia sendiri, ketika ada kasus terseret arus seperti ini, biasanya ada sebagian orang yang menganggap bahwa hal ini berkaitan dengan hal-hal mistis. Tapi sebenarnya, terlepas dari hal itu, kasus orang terseret arus pantai ke laut ini secara ilmiah berkaitan dengan sebuah fenomena yang disebut dengan rip current. Rip current adalah arus laut kuat yang mengalir kembali dari pantai ke tengah laut. Rip current ini terjadi ketika ada 2 arus sejajar menuju arah pantai dan kemudian berbalik dengan cepat ke laut melalui sebuah celah. Jadi gini, di pantai kita bisa memperhatikan bahwa ada banyak ombak laut yang datang menuju pantai. Yang ketika udah sampai di pantai, ombak ini akan pecah dan sebagian nanti akan berbalik arah ke laut lagi, sebelum nanti tertabrak oleh ombak lainnya lagi. Jika kondisi pantainya ini merata, begitu juga dengan ombaknya ini merata, maka secara praktis tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi yang jadi masalah adalah jika bentuk pantainya ini tidak merata, misalnya ada bagian yang lebih dalam, maka gelombang ombak yang datang ini, mereka kemudian akan terkonsentrasi dan bergerak kembali ke laut melalui bagian ini. Inilah fenomena rip current atau arus balik. Ada banyak faktor dan jenis dari rip current ini, tapi secara umum mekanisme itulah yang terjadi. Oke, sekarang coba perhatikan foto ini. Silakan coba tebak. Dari gambar ini, bagian manakah yang aman untuk berenang dan bagian manakah yang cukup berbahaya untuk dipakai berenang? Sebagian besar orang akan menganggap bahwa bagian dengan banyak buih ombak adalah bagian yang lebih berbahaya. Sementara bagian yang terlihat tenang ini adalah bagian yang aman. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Justru di bagian yang terlihat tenang inilah rip current terbentuk. Bagian ini memiliki kedalaman yang lebih dalam dibandingkan sekitar, sehingga arus balik akan bergerak melalui bagian ini. Jadi secara kasat mata, bagian rip current ini sekilas terlihat seperti bagian yang tenang di pantai. Tapi jangan salah, air tenang menghanyutkan. Dan ini bukan peribahasa, tapi beneran menghanyutkan. Aliran air pada rip current ini bisa memiliki kecepatan dari 0,5 sampai 2 meter per detik atau bahkan lebih. Yang aliran air dengan kecepatan ini akan sulit dilawan bahkan oleh seorang perenang profesional. Nah, aliran inilah yang kemudian mengakibatkan kejadian orang terseret ke laut. Dimana pas ketika terseret, orang akan cenderung berusaha untuk melawan, tapi dia nggak kuat untuk melawan arus ini sehingga dia jadi kecapean dan setelah kecapean dia akan tenggelam. Agar lebih jelas, di sini ada sebuah laporan penelitian oleh peneliti dari UGM tentang rip current di Pantai Drini, tempat di mana musibah siswa terseret arus ini baru saja terjadi. Di sini diberi pewarna pada bagian celah dan setelah dibiarkan, di sini terlihat bahwa terjadi arus balik yang bergerak menuju laut dengan kecepatan maksimal di 0,66 meter per detik. Kemudian terkait dengan lokasi dari rip current.
Tidak semua pantai ada rip current-nya, tergantung dari kondisi pantainya, kedalamannya, dan faktor lainnya. Adapun secara geografis, pantai yang bersinggungan langsung dengan samudra akan lebih rentan terjadi rip current. Makanya fenomena rip current ini lebih sering terjadi di sepanjang pantai di area pantai selatan Jawa misalnya. Misalnya kita lihat ada di sini, ada di sini, di sini, di sini, dan banyak lagi lainnya. Dan di pantainya sendiri, lokasi rip current juga mungkin untuk berubah, tidak selalu tetap di satu tempat. Karena kan ketika ombak datang, dia mungkin akan mengubah struktur di dasar pantainya, di bibir pantainya. Jadi lokasi rip current-nya nanti mungkin akan berubah juga. Hanya saja, pada beberapa kasus khusus di mana bentuk pantainya ini ada bagian yang terdiri dari terumbu karang yang sulit berubah, maka posisi dari rip current ini akan cenderung tetap. Ini juga yang terjadi di Pantai Drini yang lokasi dari rip current-nya cenderung tetap, seperti yang ditunjukkan oleh paper penelitian ini. Kemudian terkait dengan cara untuk mengenali rip current. Untuk mengenali rip current, kita bisa melihat pola ombak yang datang ke pantai. Jika ada buih ombak yang datang, tapi ada bagian celah yang kosong tanpa buih ombak, kita harus waspada karena kemungkinan sedang terjadi rip current di area itu. Jadi kalau lagi main di pantai, perhatikan pola-pola seperti ini dan hindari, teman-teman. Kemudian pertanyaannya, gimana caranya untuk mengatasi ketika terseret rip current ini? Kebanyakan orang yang terkena rip current akan berusaha untuk melawan arus menuju pantai dengan berenang sekuat tenaga. Masalahnya, arus dari rip current ini cukup kuat dengan kecepatan sekitar 0,5 sampai 2 meter per detik, atau dalam beberapa kasus bahkan nilainya jauh lebih besar lagi. Sehingga arus ini akan sangat sulit untuk dilawan, dan karena nggak kuat melawan terus jadi kecapean, orangnya kemudian malah jadi tenggelam misalnya. Nah, cara yang lebih baik untuk menangani kasus rip current ini adalah seperti ini. Opsi pertamanya yaitu berenang ke arah sejajar pantai. Rip current sendiri ukurannya tidak begitu lebar sebenarnya. Jadi daripada berusaha melawan gerakan arus dengan berenang menuju pantai, akan lebih efektif untuk berenang menyamping sehingga lepas dari tarikan rip current. Opsi yang kedua yaitu dengan tidak melawan. Rip current sendiri dia tidak akan terjadi secara terus-menerus. Jadi setelah dia bergerak menuju laut, nanti dia lama-kelamaan kecepatannya akan turun dan lama-kelamaan nanti dia akan berhenti. Jadi kalau kondisinya udah terlalu capek untuk berenang, udah nggak kuat untuk renang ke arah samping tadi, tenangkan diri dan jangan melawan, diikutin dulu aja. Nah, ketika nanti arus tarikannya sudah berhenti, baru kemudian berenanglah ke arah pantai seperti biasa. Tentu memang dalam prakteknya melakukan opsi-opsi ini bakal susah ya, bakal susah banget bahkan. Tapi setidaknya sekarang udah ada ilmunya nih. Jadi kalau naudzubillah ya terjadi kejadian seperti ini, udah paham cara untuk mengatasinya. Demikian untuk penjelasan tentang rip current. Kalau kalian ada tambahan silahkan tulis saja di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.